Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rima Alami dengan nomor digit 3 NPM terakhir yaitu 011 dari jurusan Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Repka Aprilda Fujian dengan 3 digit NPM terakhir 020 dari Prodi Administrasi Bisnis PSDKU angkatan 2020. Nah, di sini kami akan melakukan kolaps atau interview mengenai pedagang perantara. Boleh langsung saja, mangga kepada saya di sini berperan sebagai penanya atau pewawancara. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 contoh pedagang perantara yang keberadaannya dekat dengan lingkungan Anda. Baik, terima kasih kepada Pak Repka izin menjawab. Jadi, 3 contoh pedagang perantara yang berada di sekitar rumah saya. Yang pertama itu ada toko grosir yang bernama Toko Grosir Esah. Nah, yang kedua ada perusahaan ekspeditur yang bernama Si Cepat dari cabang Pangandaran. Nah, yang ketiga ada calo perumahan Grand Mutiara Citra Suhandi. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 pembeda utama dari karakteristik masing-masing perantara perdagangan tersebut. Baik, terima kasih menjawab. Jadi karakteristik atau 3 pembeda utama dari masing-masing pedagang perantara tersebut, yaitu yang pertama ada karakteristik perusahaan grosir atau toko grosir, yaitu yang pertama kegiatannya membeli barang, menyimpan, dan menjual barang kembali kepada konsumen. Nah, yang kedua, karakteristiknya tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. Yang ketiga, biasanya keuntungan yang diperoleh yaitu berasal dari menjual produk tersebut. Lalu yang kedua ada karakteristik ekspeditur. Yang pertama, biasanya orang yang disuruh oleh ekspeditur bernama pengangkut. Yang kedua, ekspeditur adalah perantara dari pemilik barang dan pengangkut yang mengangkut barang tersebut. Yang ketiga, biasanya ekspeditur mendokumentasikan setiap kali barang telah diterima oleh konsumen. Nah, lalu ada karakteristik dari calo perumahan. Yang pertama, biasanya perantara calo disebabkan oleh situasi yang mendesak atau sulit ditembus. Yang kedua, memiliki keterbatasan akses pasar. Artinya di sini biasanya calo perumahan itu aksesnya sangat sempit atau kecil. Yang ketiga, di sisi lain, para calo selalu dibutuhkan untuk menjadi perantara atau penjualan dan pembelian barang. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa peranan pedagang perantara dalam keberhasilan suatu bisnis? Nah, sebenarnya peranan pedagang perantara itu sangat-sangat penting di dalam suatu bisnis. Ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama, biasanya peranan pedagang perantara yaitu sebagai jembatan atau penghubung antara produsen dan konsumen. Yang kedua, pedagang perantara dalam jalur distribusi berperan untuk mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi sampai dengan pemakaian produk oleh konsumen. Yang ketiga, pedagang perantara biasanya sudah mendapat kepercayaan dari pihak produsen atau pabrik untuk melakukan perdagangan lainnya serta menentukan harga dari suatu produk tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Dasar hukum dari salah satu jenis pedagang perantara. Nah, di sini dasar hukum yang saya ambil yaitu dari perusahaan ekspeditur. Dasar hukum dari jenis perdagangan perantara ekspeditur yaitu perusahaan
pada tahun 1354 sampai 1356 dan 1694. Pasal 86 disebutkan bahwa ekspeditur adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang, dagangan, dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut dan bila diminta juga tentang nilainya. Pasal 87 disebutkan ia harus menjamin pengiriman dengan rapih dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang telah diterimanya untuk itu dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik. Pasal 88 disebutkan, ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya. Dalam pasal 89 disebutkan bahwa ia harus juga menanggung ekspeditur perantara yang digunakannya. Pasal terakhir, yaitu pasal 90, disebutkan bahwa surat muatan merupakan perjanjian antara pengiriman atau ekspeditur dan pengangkut atau juragan kapal dan meliputi selain apa yang mungkin menjadi persetujuan antara pihak-pihak bersangkutan, seperti misalnya jangka waktu penyelenggaraan, terlambatan. Seperti itu, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Contoh satu kasus dari sengketa pedagang perantara disertai latar belakang kasusnya, kemudian pihak terlibat, lalu dasar hukum yang terkait, serta penyelesaian sengketa tersebut. Baik, izin menjawab. Pada kasus yang saya ambil yaitu kasus dalam perusahaan ekspeditur si cepat. Nah, apa sih latar belakangnya ataupun pihak-pihak yang terlibat serta hukum dasarnya? Yaitu dilatar belakangi karena adanya barang yang rusak ketika sampai ke tangan konsumen. Kasus ini dilatar belakangi karena barangnya mudah pecah atau fragile yang tidak dikemas dengan baik oleh pengirim dari toko pusatnya, sehingga yang disalahkan itu pihak pengirim atau ekspeditur si cepat tersebut, atau yang bisa kita sebut kurirnya. Nah, pihak yang terlibat adalah konsumen dan kurir si cepat tersebut. Nah, dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 88 yang berisi ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya. Nah, berdasarkan KUHD pasal 88, penyelesaian yang dapat diambil adalah perusahaan cepat harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang konsumen dikarenakan hilangnya barang yang disebabkan oleh kesalahan pihak perusahaan cepat tersebut. Begitu, Pak. Baik, Rima, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Rima. Mangga. Ya. Baik, terima kasih Pak Repka atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.